Behem Besem Hamasya. Selamat kembali dengan channel Kodratilahi. Salam sehat selalu dimanapun saudara berada. Ya, Tuhan selalu memberkati kita semua. Hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan terambil daripada Lukas pasal 13 ayat yang 10 sampai 17. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali Yesus datang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasukin roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, "Hai orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu dan keledainya pada hari Sabat dan datanglah dari kandangnya dan membawa ke tempat minuman? Bukankah perempuan itu yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatan itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan pada waktu itu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Ya, di sini kita melihat tentang cerita bahwa ada wanita bungkuk yang disembuhkan Yesus di hari Sabat di Bait Allah. Ya, bait yang namanya hari Sabat, ya, kita lihat, ya, bukan hanya tempat perhentian saja. Ya, kita lihat di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-8. "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerja." Ya. Di sini dikatakan tentang kuduskan hari Sabat, tentang perhentian. Tetapi hari ke-7, hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, dan hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, dan hewanmu atau orang asing yang ditempatkan dalam kediaanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya isinya, dan berhenti pada hari ke-7. Ya, itulah sebabnya. Ya, di sini dinyatakan tentang di hari ke-7 adalah hari perhentian, ya. Jadi makna Sabat ada 2 makna. Yang pertama adalah hari perhentian Tuhan, ya, di mana pada saat penciptaan di hari ke-7, ya, Allah berhenti, ya, berdiam diri, dan dari situlah orang-orang Yahudi, orang bangsa-bangsa Yahudi, ya, mengingat tentang pendiaman perhentian. Tetapi ada satu makna lagi tentang Sabat. Kita lihat lagi di dalam kitab kitab Ulangan pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. "Tetapi ingatlah dan kuduskan hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau dan anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, dan hamba saya laki-laki dan hambamu perempuan, dan lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun, atau orang asing di dalam tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan perempuan berhenti seperti engkau. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau dahulu budak." Ya, jadi di sini di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Ya, di sini hari Sabat yang
makna hari Sabat adalah pelepasan budak. Itu sebabnya Yesus juga melepaskan budak di hari Sabat, karena wanita itu adalah terikat oleh belenggu iblis. Ya. Jadi di hari Sabat juga makna hari Sabat bukan hari penghentian ya, bukan hari penghentian saja, tetapi juga hari pelepasan belenggu atau yang tertawan atau pelepasan budak, karena wanita itu adalah wanita yang terlepas dari ikatan si iblis, dan itu pun harus dilepaskan. Nah, dan perempuan itu adalah gambaran kita sebenarnya tentang terikatnya kita pada keduniawian, bahwa manusia menyembah Tuhan tetapi matanya ketuju kepada duniawian atau ke bawah. Ya, wanita yang bongkok itu tidak bisa melihat ke atas tetapi melihat ke bawah. Artinya yang dilihat hanya perkara-perkara duniawi dan tidak bisa melihat perkara yang di atas. Kita lihat di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, Kolose pasal 3 ayat pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Jadi melihat tentang perkara-perkara yang di atas, tidak harus melihat tentang perkara yang di duniawi saja, sehingga ya kita melupakan dengan perkara-perkara yang di atas. Artinya tidak mengingat Tuhan, ya apa yang Tuhan berikan untuk kita, untuk melihat perkara-perkara di atas, tempat bersekutu, menyatu dengan Allah, menyatu dengan Kristus, ya masuk dalam gambaran kita yang telah rusak dikembalikan. Ya, itu jadi kita makna kita beribadah, tujuan kita beribadah ialah menyatu kembali dengan ilahi. Ya, begitu juga kita lihat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3 ayat yang ke-18. Karena seperti yang telah dikerapkan kali kukatakan kepadamu dan kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai berseteru dengan salib. Kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka. Ya, Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara-perkara duniawi. Inilah kalau jika kita melihat tentang perkara-perkara duniawi saja dan tidak mau melihat dengan perkara Tuhan, dikatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan kita adalah perut. Artinya memikirkan tentang hal-hal perut saja dan tidak mau berpikir tentang apa yang memang Kristus inginkan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya wanita ini adalah gambaran di mana manusia selalu melihat ke bawah dan tidak bisa melihat ke atas karena wanita ini bongkok. Ya, kita tahu bahwa makna daripada manusia sendiri dalam bahasa Yunani-nya dikatakan anthropos. Anthropos itu adalah manusia yang melihat tentang ke atas. Jadi manusia diciptakan Allah ya selalu untuk melihat sudut pandang melihat ke atas apa yang diinginkan kepada Allah. Ya itulah karena manusia itu dalam bahasa aslinya dikatakan anthropos yang selalu melihat ke atas, tidak selalu melihat ke bawah. Ya, kita lihat juga di dalam Efesus pasal yang ke-2 ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus ialah kebangkitan kita, juga memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya, itulah jika kita selalu memandang ke atas, ya Kristus juga memberikan tempat kita bersama-sama dengan Dia, ya menyatu dengan Dia. Dan surga sendiri dalam bahasa Sanskerta, ya surga ini bukan dalam bahasa Alkitabiah, tetapi surga ini diambil dari bahasa Sanskerta, ya bahasa Tripitaka. Surga ini dari kata suwarga, artinya suar itu cahaya, ga itu menuju, jadi menuju kepada cahaya terang. Cahaya terang sendiri itu adalah
Allah. Jadi artinya kita menuju kepada cahaya Allah yang sangat terang, menyatu kembali kepada Allah. Sebab gambaran kita pada saat kita diciptakan, kita segambar dan kita penuh dengan kemuliaan Allah karena kita segambar. Tetapi pada saat kita jatuh dalam dosa, dalam pelanggaran, ya akhirnya kita mengalami kematian dan kemuliaan itu hilang, ya, dan kita terjadi mengalami kematian, ya. Dan kita diingatkan kembali supaya kita selalu mengingat apa yang memang Allah inginkan, untuk melihat ke atas, tidak selalu melihat ke bawah, atau seperti wanita bongkok itu. Itu sebabnya wanita bongkok itu dilepaskan oleh Yesus untuk kembali melihat ke atas, karena sifat manusia adalah selalu memandang ke atas. Itu sebabnya dikatakan dalam bahasa Yunaninya anthropos, yang memandang ke atas. Jangan kita selalu mengingat tentang yang selalu melihat ke bawah. Ya, banyak sekali sekarang banyak ajaran-ajaran yang selalu mengajarkan tentang ya cuma hanya menyenangkan telinga dan menyenangkan hati kita, ya, ajaran-ajaran itu, sehingga tidak pernah diajarkan di dalam kekristenan bagaimana kita bisa menyatu kembali dengan ilahi, dengan Allah. Ya, yang terpenting dalam penyatuan itulah yang sangat penting dalam kita berkristen, ya. Coba kita lihat di dalam bagaimana dengan pengajaran-pengajaran nabi-nabi palsu, ya. 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari keuntungan dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka, tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda, ya. Jadi banyak nabi-nabi palsu, guru-guru palsu yang bercerita tentang yang isapan jempol, yang artinya menyenangkan telinga saja, hanya menyenangkan telinga dan menyenangkan hati kita, terdengar enak, ini itu pengajaran nabi-nabi palsu, ya. Dan kebanyakan saat ini saya melihat, ya, orang Kristen dan banyak sekali tentang pendeta-pendeta bercerita, ya, kamu diberkatilah, kamu beginilah, datanglah ibadah, kalau tidak datang beribadah tidak diberkati, ya. Padahal tujuan kita beribadah menyatu dengan Allah dan mengembalikan gambaran kita yang telah rusak, ya, seperti dengan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, jadilah baiklah kita jadikan manusia segambar dengan Allah, serefleksi, ya, segambar dengan Allah, artinya kita dengan Allah segambar, ya. Karena dosalah sehingga kita mengalami kematian dan gambaran itu telah rusak. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Mengembalikan kembali kepada gambaran yang telah rusak, menyatu kepada ilahi dengan jalan, ya, menyatu dengan Kristus, ya. Tujuan kita beribadah, ya, itu menyatu dengan Kristus, bukan tujuan kita beribadah untuk diberkati, ya. Namanya banyak ajaran-ajaran yang tentang, ya, diberkati, ya, ajaran-ajaran blessing, ya, itu sangat menyenangkan orang-orang dan menyenang hati manusia, sehingga ajaran itu sama juga dengan ajaran seperti nabi-nabi palsu yang tercatat di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga tadi. Itu sebabnya, ya, ajaran-ajaran sesungguhnya daripada ajaran para rasul adalah mengajarkan, menekankan bagaimana kita menyatu kembali dengan ilahi, dengan Allah. Itulah yang kita perlukan saat-saat ini, ya. Itu saja yang dapat bagikan, yang kiranya dapat memberikan kekuatan bagi kita semua, ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom alaihim.